Saya itu salah satu yang terlibat dalam penyusunan rencana jangka panjang Unhas 2030. Itu yang kita sebut RP Unhas 2030. Itu suatu konsep atau desain perencanaan yang dibuat melibatkan banyak orang hebat di Indonesia. Kemudian dalam perjalanan itu 2015 sampai 2030 kita bagi per segmen. Ada segmen 5 tahunan. Karena itu masa jangka waktunya pembangunan 5 tahunan yang kita kenal dengan Renstra. 2015, 2020, 2020, 2025 dan seterusnya. Dan 2015, 2020 Renstra kita itu mengalami beberapa kali revisi. Kenapa harus direvisi? Karena periodisasi rektor itu tidak sama dengan periodisasi Renstra. Sehingga pada saat kepemimpinan rektor sekarang Profesor Dwi dilantik pada tahun 2018 pada periode keduanya, pada saat itu juga Renstra ini harus mengalami penyesuaian dengan visi misi, strategi dan kebijakan yang dibawakan oleh Profesor Dwi itu harus terakomodasi dalam dokumen Renstra. Sehingga kami berinisiatif untuk waktu itu mengadakan rapat kerja, kita undang stakeholder, semua unit-unit terlibat. Waktu itu kita laksanakan di Bulukumba dan waktu itu ada penyesuaian. Sehingga semua program yang disampaikan oleh Ibu Rektor pada masa periode keduanya harus terakomodasi dalam dokumen Renstra, karena itu menjadi acuan kita dalam melaksanakan program-program selama 4 tahun berikutnya. Dan 2 periode Profesor Dwi mengangkat World Class University. Dan lihatlah hasilnya saat ini. Kita sudah masuk pada ranking dunia. Kemarin bahkan ranking kita cukup tinggi di Time Higher Education untuk SDGs itu cukup tinggi. Itu kita ranking 79. Kemudian banyak ranking-ranking lain lagi. Kalau di tingkat nasional kita cukup bagus juga. Dan hari ini program studi kita yang terakreditasi internasional itu sudah 40% lebih. Sudah 40% lebih dan ini akan menuju ke 50%. Ini saya kira bagian dari pencapaian kita terhadap visi misi yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah itu. Unhas ini kan sedang menghadapi beberapa tuntutan sebetulnya. Tuntutan yang pertama itu adalah kita sudah berstatus PTNBH. Mau tidak mau kita harus masuk pada konsep bagaimana menjalankan PTNBH itu secara baik. Tata kelolanya harus dilakukan dengan baik. Tuntutan yang kedua itu adalah keinginan atau harapan daripada masyarakat bahwa Unhas itu harus besar, harus berkembang cepat, besar, karena kita punya universitas yang besar di kawasan ini. Dengan tuntutan itu tentu saja ini akan menjadi suatu dorongan besar bagi para pimpinan, sehingga wajar saja pada saat yang seperti ini kita harus menetapkan visi kita yang jauh ke depan itu yang nantinya bisa kita jangkau. Tidak apa-apa, kita tetapkan IKU yang berat dengan target-target yang berat, kemudian nanti kita kejar dengan suatu sistem program dan penganggaran yang baik. Dan saya yakin sekali dengan potensi yang kita miliki hari ini, itu kita bisa akan jauh lagi berkembang. Karena ibarat kalau kita dalam suatu proses perjalanan, kita ini sementara mendaki suatu bukit yang cukup tinggi, tapi bukan berarti kita berada di dasar bukit. Kita sekarang ini berada di pertengahan bukit, barangkali sudah hampir ke atas, dan kurva ini masih meningkat. Di tahun 2021 ini begitu banyak penghargaan kita dapat, kemudian pengakuan internasional, dan ini saya pikir suatu bukti dari kepemimpinan kali ini betapa beratnya beban yang memang dipikul di awal-awal itu, tapi karena dengan kebersamaan dan juga program yang terstruktur dengan baik, dengan target yang ditetapkan dengan baik, kemudian dikontrol dengan baik, sistem pengendalian jalan, sehingga kelihatan ini grafik kita masih meningkat
masih meningkat tajam, dan ini tentu saja kita akan jaga kesinambungannya ini ke depan.